Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. War-rabibatu ay bintu zawjah idza dakhala bil ummi. Warrabibatuh lan anake bojo wadon. Warrabibatuh lan anake bojo wadon. Ai bintu zaujati tegese anak wadone bojo wadon. Ida dakhala ing dalem nalikane jima sapa az-zauj, ing dalem nalikane jima sapa az-zauj bil ummi kelawan ibu. Wa zaujatul abi lan bojone bapak. Wa zaujatul abi lan bojone bapak wa in ala senajan sak mendhuwur sapa al-ab. Wa in ala senajan sak mendhuwur sapa al-ab. Wa zaujatul ibnih lan bojo wadone anak lanang. Lan bojo wadone anak lanang wa in safala senajan sak mengisor sapa al ibni. Wa in safala senajan sak mengisor sapa al ibni. Wal muharramatu utawi pira-pira wadon kang den haramaken. As-sabiqatu kang dingin iku hurmatuha utawi harame al-muharramat. Iku hurmatuha utawi harame al-muharramat iku alat ta'bidi ing atase saklawase. Iku alat ta'bidi ing atase saklawase. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabibatu ay bintu zawji ay bintu zawjati idza dakhala bil Kemudian yang termasuk bagian daripada mahrum musahharah yaitu ar-rabibah. Rabibah itu anaknya istri yang sering kita kenal dengan istilah anak tiri gitu gitu. Jadi anak tiri ini termasuk orang yang haram nanti dinikahi. Namun ada syarat dan ada catatan. Idza dakhala bil ummi, apabila kalian di situ sudah menjima ibunya. Kalau hanya murni dengan akad nikah belum dijima, maka di situ tidak haram yang namanya anak tiri. Namun nanti ketika ingin menikahi anak tiri nunggu berpisah dengan sang ibu. Itu catatannya demikian. Baik anak tiri itu dari tunggal nasab atau dari tunggal rodo. Contoh yang tunggal nasab, misalkan sampean menikahi si A. Ternyata si A ini punya anak kandung. Ini sekocak anak tiri dari jalur nasab. Atau kalian itu nikah dengan si A, ternyata si A ini punya anak susuan, bukan anak kandungnya tapi hanya anak persusuan, maka itu pun juga haram kalian nikahi. Begitu perinciannya demikian.
Wa kadza banatu binti zaujati wa bintu ibni zaujah wa banatuha. Begitu juga anak dari anaknya istri. Kok misalkan anak tiri itu punya anak lagi nanti ke bawah, atau cucu kalian dari anak tiri gitu ya gampangannya, maka itu pun juga haram kalian nikah. Atau nanti istri sampean punya anak laki-laki dan anak laki-laki itu punya anak lagi perempuan, anaknya perempuan punya anak lagi perempuan ke bawah, itu semuanya haram tetap dinikahi oleh sampean. Pokok di sini anak tiri dan ke bawah itu kesimpulannya haram kalian nikahi apabila kalian menikahi ibunya dan sudah kalian jima ibunya. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya, yaitu Tafsir Al-Mawardi. An-Narrabibata bintu zaujati wa banatuha wa bintu ibni zaujati wa banatuha. Seekor cak Robibah atau anak tiri yang haram kita nikah itu adalah anak istri. Itu yang pertama. Yang kedua, wa banatuha, dan anak-anaknya anak istri. Berarti cucu dari anak tiri. Kemudian wa bintu ibni zaujah, anak perempuan dari anaknya istri. Anak laki-lakinya istri kok punya anak di situ perempuan, maka di situ juga haram kalian nikah. Begitu pula anak dari anak mereka. Sehingga bisa disimpulkan dari keterangan ini bahwa anak tiri ke bawah sampai cucu-cucunya itu tetap haram kalian nikahi. Itu ki. Pon. Catatannya jangan sampai kalian lupa, kata tadi ketika ibu itu sudah kalian jima. Beda kasus kalau ibunya belum sampean jima. Ini berdasarkan dawuh Gusti Allah dalam Quran, wa rabaikum ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi men pancen sampean akabin ben orang bini, kemudian reng bini nikah akintel anak atau akantel ben anak atau ben di anak gitu kan. Baik anaknya itu anak kandungnya dari hasil dia melahirkan atau dari hasil dia menyusui, maka haram anak tersebut walaupun ke bawah itu sampean nikahi. Kesimpulannya demikian. Terus yang dimaksud dengan duhul, jima terhadap sang ibu, itu dawuh ulama wat'uha walau fid dubur, yaitu menjima ibunya walaupun menjima pada kubul duburnya gitu ya. Jadi di sini tidak disyaratkan anak tiri itu bisa haram atau bisa jadi mahram. Tidak disyaratkan kalian itu menjima ibunya di kubul, walaupun di dubur itu sudah merubah status menjadi mahram. Paham ya? Jadi ini mutlak, jimanya itu baik di kubul jalan depan atau jalan semestinya, atau nanti jimanya di jalan belakang, yaitu jalan keluarnya kotoran besar itu. Maka sama keduanya sama-sama merubah status anak tiri menjadi mahram. Wa misluhu istidkhalu manihi al-muhtaram. Dan yang sama hukumnya dengan menjima sang ibu, yaitu memasukkan mani ke dalam farji ibunya. Contoh misalkan ada kasus demikian, beda orang akabin sareng reng bini nyaman si A. Ternyata si A ini punya anak perempuan. Setelah nikah, orang ini tidak mau menjima istrinya,
ibu tadi yang punya anak tadi itu tidak mau dijima. Hanya saja orang ini memasukkan maninya di dalam farjinya sang ibu tersebut. Maka walaupun secara kenyataannya orang laki-laki tadi tidak menjima, tapi hanya maninya yang dimasukkan, itu sama saja. Artinya anak tiri tetap statusnya menjadi mahrum. Ini sama dengan jima. Kemudian ada penambahan keterangan dari Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan juga ulama yang lain, annahu yu'tabaru fid dukhul ayyaqa fi hayatil jima ibu atau berhubungan intim dengan ibu yang punya anak, atau kasarannya gembang boleh sareng ring bini sesampian kabin bendi anak gitu ya. Itu yang dimaksud oleh syariat ketika sampean menjima saat dia masih hidup. Jadi menreng bini sendi anak ni kae jima ben sampean tepan odi, maka status anak tiri itu menjadi mahrum. Beda kasus kalau sang ibu setelah dinikah oleh sampean belum sempat dijima kok meninggal. Setelah meninggal sampean jima, maka tidak merubah status sudah. Pakun, walaupun sampean sudah menjima perempuan tersebut, tapi karena perempuan sudah meninggal, maka status anak pun tetap halal dinikahi. Paham ya? Jadi perubahan status ini ketika jimaknya saat wanita tersebut masih hidup. Ini dawuh Imam Ghazali dan didukung oleh sebagian ulama yang lain. Kemudian yang kedua, wa zaujatul abi, istrinya bapak. Bininya bapak, ini bukan ibu kandung nggih. Yang dimaksud zaujatul abi ini istri barunya bapak. Berarti siapa? Ibu tiri. Ibu tiri ini juga haram kalian nikahi. Walaupun bukan ibu kandung kalian. Kenapa? Karena perempuan tadi sudah dinikahi oleh bapak kalian. Ini berdasarkan dawuh Allah, wala tankihu ma nakaha abaukum. Dalam Quran, minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan sampai kalian menikahi perempuan yang sudah dinikah oleh bapak-bapak kalian. Ketika bapak sampean punya istri baru, berarti punya ibu tiri. Ibu tiri itu haram sampean nikahi. Misalkan pas rebuan ben bapak tidak boleh di sana, karena statusnya sudah mahrum. Baik sang bapak itu sudah jima ataupun tidak, pokok bapak sudah akad, itu sudah resmi jadi mahrum sampean istri bapak itu. Illa ma qad salaf, kecuali kondisi yang sudah berlalu. Ini dalam Al-Qur'an di sini tafsirin ma qad madu fil jahiliyah qabla ilmikum bitahrimih kama qalahu al-Imam Syafi'i fil kecuali perempuan-perempuan yang berada di zaman jahiliyah terdahulu. Karena di zaman jahiliyah itu ketika ada seorang laki-laki atau bapak-bapak meninggalkan istrinya, maka nanti anak tertua itu yang mengganti posisi bapaknya. Artinya anak tertua menikahi ibunya, ibu tirinya. Itu di zaman jahiliyah dan itu boleh. Fala junaha alaikum. Tidak masalah karena zaman jahiliyah pada saat itu kalian belum terkena hukum haram. Dan ini kalau misalkan terjadi pun kayaknya tidak mungkin terjadi sampai hidup kembali di zaman jahiliyah. Ini bagi orang-orang terdahulu saja. Kalau sudah masuk di era sekarang, era
syariatnya Gusti Rasulullah, maka tetap ikuti apa yang sudah menjadi aturan syariat, yaitu istrinya bapak, berarti ibu tiri itu haram kalian nikahi, statusnya sudah menjadi mahram. Kemudian ada syarat di sini, ibu tiri itu bisa jadi mahramnya sampean apabila nikahnya bapakmu dengan istri yang baru itu sah. Beda kasus kalau akad nikah bapakmu dengan istri yang baru itu rusak atau batal. Maka jika demikian tidak merubah status, berarti sampean pakun oleh akabin ben emak tadi, karena nikah bapaknya dengan perempuan itu batal. Namun ada kasus yang berbeda lagi. Ketika bapak itu pakun jima, jangan malam tak oning bapak recek menikahnya itu rusak, ternyata pakun egerep ibunya, istrinya di situ pakun egerep, maka saat itu tetap haram kalian nikahi. Kenapa? Karena masuk dalam kategori ibu yang dijima oleh bapak dan jimaknya jima syubhat atau watik syubhat. Watik karena salah sangka. Bapak tidak bisa membedakan, misalkan ini sah apa tidak, itu tidak bisa membedakan. Ternyata pakun egereben bapak, maka status kalian selaku anak bapak pakun haram menikahi ibu tiri, walaupun ibu tiri hasil dari watik syubhat. Kemudian berikutnya wa zaujatul ibni wa in safala, istrinya anak laki-laki, berarti menantu mantoh nikah juga haram dinikahi oleh kalian. Jadi kangkui lagian melebih di anak bini kalian, di anak laki, kemudian amantoh sampean, mantona sampean bini, maka haram kalian menikahinya. Walaupun toh di situ anak tersebut belum sempat menjimaknya, pokok lestari akad qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan, status mertua haram sudah menikahi menantunya. Sama dengan kemarin, status menantu haram menikahi mertuanya. Dan di sini wa in safala, walaupun ke bawah berarti istrinya anak, dan ke bawah berarti anaknya istrinya anak, cucunya istrinya anak, kompoi kandung. Ya jelas ini sudah tidak bisa gitu kan. Ada satu masalah yang mungkin banyak terjadi di wilayah kita yang harus sampean bedakan. Anak tiri dengan anak angkat itu beda gitu. Mangkan beda istilah menejebah itu anak kualon. Anak kualon itu menemedura anak kebelun kan gitu. Anak kualon itu anak tiri, itu masih bisa jadi mahram. Kalau anak tabeni, anak yang diadopsi atau anak yang diangkat menjadi anak, paham maksudnya gitu? Tabeni itu kayak gitu, diangkat menjadi anak orang lain tapi diangkat jadi anak. Kalau anak angkat itu tidak bisa merubah status menjadi mahram. Fala yahrumu ala saksi zaujatu man tabannahu li'annahu laysa bi ibnillah. Dawuh ulama, tidak haram bagi siapapun menikahi istrinya anak angkat. Empian di anak angkat, misalkan laki mulai kini rambut sambian, tapi benih anak sambian. Tinggal abid abinih anak nikah, tinggal raja abinih pasendi bini. Maka bini anak sambian, tapi anak angkat itu halal kanggo sambian nikah. Karena anak angkat pun di situ bukan mahram. Kemudian istrinya lagi yang sudah ada perantara, sudah ada wasitoh gitu gitu. Jelas di situ halalnya. Oleh karenanya ini juga peringatan bagi kita,
kok nanti satu saat kalian itu mengangkat anaknya orang lain sampean ambil, kemudian sampean rawat, hati-hati dalam masalah mahrumiyah. Kangkui bapak mensayangkan nikah anak bini, maka ketika punya wudu ya jangan bersentuhan, karena dia itu ajnabi, tidak masuk dalam kategori mahram, baik nasab atau musoharoh ataupun di situ rodo, itu tidak masuk. Hanya status saja, tabani itu hanya status saja yang ke anak, karena sampean yang merawat, tapi tidak berubah hukum. Pakun hukumnya ajnabi. Pon kesimpulannya, wal muharramatus sabiqatu hurmatuha ala ta'bid. Mahram yang sudah dijelaskan dari kemarin itu keharumannya selama-lamanya. Jadi semua mahram, orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi, itu keharumannya selama-lamanya sampai kiamat. Ini tidak ada cerita mantan. Dan semua jumlahnya ada 13 orang menurut hitungan musannif yang ada dalam takribnya. Sab'un, yang 7 itu dengan sabab nasab, 2 orang itu disebabkan rodok, 4 orang disebabkan musoharoh. Namun secara hakikatnya semuanya terhitung ada 18 orang. Kenapa? Karena perempuan yang haram dinikahi sebab rodok itu sama dengan perempuan yang haram sebab nasab, berarti sama-sama 7 tambah 7 14. Pas kie tambahin mahram musoharoh, jumlahnya ada 4 tambah 4 berarti 18. Semuanya ada 18 orang. Ini secara hakikatnya, artinya di luar hitungannya musannif. Ini wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.